Haleluya, Shalom sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Kita bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kita. Tuhan memelihara hidup kita, sehingga pada pagi hari ini Tuhan sudah menggerakkan hati kita kembali untuk beribadah di Daily Hope, mempelajari kebenaran firman Tuhan dan makin dekat dengan Tuhan, menerima berkat Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya selalu ada harapan-harapan surgawi dari Tuhan untuk hidup kita, sehingga kita percaya ketika Tuhan berikan hari yang waktu seperti hari yang baru seperti pada saat ini, maka kita percaya ada berkat-berkat Tuhan juga. Amen. Yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, berkat pemeliharaan, kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Amin. Sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema yang sangat menarik pada pagi hari ini, yaitu mengenai kitab Wahyu pasal yang ke-7. Ada hal yang sangat indah tentang 144.000 orang penerima meterai surgawi. Apa maksudnya? Kita akan pelajari kebenaran firman Tuhan ini untuk menjadi berkat dalam kehidupan kita, tapi tentunya kita akan menyembah Tuhan dulu, kita nyenangkan hati Tuhan, kemudian kita mendengarkan firman Tuhan, dan selanjutnya kita akan berdoa bersama-sama. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan dukungan doa atau pelayanan konseling, silakan menghubungi kami di nomor WA yang tersedia di layar, yaitu di 0878 8881 1150. Dan hal ini juga menjadi wadah bagi kita untuk kita saling mengenal satu sama yang lain lebih dekat lagi sebagai keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui WA yang ada. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan juga silakan Anda mengirimkan komentar atau live chat Anda ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, dan itu tentu akan memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan terlebih dahulu. Ibu, saudara-saudara kasih sahabat Daily Hope, mari saat ini kita satukan hati, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Kami menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu, Yesus. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan, hormat, kuasa, kekuatan,
sehingga pada saat ini Amin. kita boleh dapat beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kasih Tuhan. Semuanya hanya oleh karena kemurahan Tuhan yang lebih besar dalam hidup kita. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta, dan anak domba
bagi Allah selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, hanya kepadamu Yesus Tuhan, Allah kami yang hidup selamanya dalam hidupan kami Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan, merasakan kehadiran-Mu saat ini. Kami percaya Tuhan, semuanya oleh karena berkat kemurahan Tuhan yang Kau selamatkan hidup kami. Sampai saat ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini hati kami siap untuk selalu dituntun oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Bicaralah Tuhan pada saat ini melalui hamba-Mu. Percaya pengurapan Tuhan mengalir saat ini bagi setiap kami Tuhan. Dan hikmat dari sorga memenuhi setiap kami saat ini Tuhan. Sehingga penyampaian firman Tuhan saat ini boleh kami sama-sama mengerti dan memahami. Dan kami diberikan kemampuan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sesaat lagi kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan, kita telah menyembah dan memuji Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema yang kita ambil di Wahyu pasal 7 tentang 144.000 orang penerima meterai dari sorga. Apa maksudnya? Kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan ini. Wahyu 7 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ini sudah menjadi ciri khas dari Tuhan, di mana Tuhan memeteraikan umat pilihannya, anak-anak Tuhan. Dan dari kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ketiga dan keempat, kita diberikan penjelasan bagaimana ada 144.000 orang penerima meterai dari sorga. Dan dikatakan meterai itu ditaruh di mana? Pada dahi mereka. Dan antikristus ikut-ikutan. Memang nih, setan ini tukang duplikat, tukang niru. Kenapa? Untuk menyesatkan. Antikristus juga, dia memeteraikan pengikut mereka dengan angka 666. Dalam kitab Wahyu ditaruh di dahi 666. Nah, ini jadi pola-pola dari Tuhan ini, saudaraku, ditiru oleh iblis untuk menyesatkan banyak orang. Lucunya, anak-anak Tuhan kadang-kadang malas mau tiru pola-pola dari Tuhan. Aneh ya. Iblis tertarik untuk meniru pola-pola dari Tuhan, tapi untuk menyesatkan. Nah, jemaat Tuhan gimana? Kita harus tertarik mengikuti pola-pola dari Tuhan, anjuran-anjuran dari Tuhan, arahan dari Tuhan. Untuk apa? Supaya kita makin bertumbuh, makin dewasa, makin menjadi sempurna seperti Bapa di surga, seperti Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita anak Tuhan, tapi kepingin ikut pola dunia. Ini kita kalah sama iblis. Meskipun iblis motivasinya jelek, untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, untuk menipu anak-anak Tuhan. Tapi poinnya, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ayo sebagai anak-anak Tuhan, cintailah pola, kebiasaan, gaya hidup kekristenan yang sejati, yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita,
yang sudah Tuhan arahkan dalam kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Kita jangan kalah sama iblis yang suka copot-copot ayat firman Tuhan untuk menyesatkan. Kita yang punya firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan, masa kita mundur? Masa kita acuh tak acuh pada firman Tuhan? Padahal memang firman Tuhan ini dispesialkan untuk kita anak-anak Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, kita akan belajar dalam kebenaran firman Tuhan ini mengenai meterai. Ya, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ini meterai ini kan bicara tentang segel, ya. Ya, sudah disegel. Jadi saudaraku, kalau sudah dimeterai kan 10.000, berarti itu kan ikut aturan negara 10.000. Demikian juga kalau ada amplop dan sebagainya sudah dimeterai, sudah disegel, nggak boleh dibuka kecuali orang yang berotoritas. Bukankah demikian? Sudah disegel, dimeteraikan, tanda sebagai pemilikan, tanda milik gitu. Miliknya Tuhan, punyanya Tuhan, nggak boleh diganggu gugat. Nah, kita akan belajar apa arti dimeteraikan Allah. Kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 13 memberikan penjelasan juga. Jadi, apa artinya dimeteraikan Allah? Itu sebagai tanda milik kepunyaan Allah, sebagai tanda milik punyanya Tuhan. Nah, kita lihat Efesus 1 ayatnya yang ke-13. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, dan di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan, disegel dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Wow, keren banget. Dimeteraikan oleh Roh Kudus. Meterai 10.000 kadang-kadang kalau dibuka bisa kan? Dibasahin dikit belakangnya dibuka, bisa. Tapi kalau dimeteraikan oleh Roh Kudus, siapa yang bisa merobek meterai itu? Siapa yang bisa membatalkan itu? Siapa yang bisa membatalkan bahwa seseorang adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus karena sudah percaya Tuhan, sudah terima Yesus, sudah lahir baru, sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus, sudah menjadi hamba, jadi sahabatnya Tuhan Yesus Kristus, dan telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Siapa yang bisa ngelawan Roh Kudus? Nggak ada. Mau setan dari manapun juga nggak bisa ganggu gugat. Udah dimeteraikan sama Roh Kudus. Nggak ada yang lebih hebat. Nggak ada. Jadi sungguh bahwa orang yang percaya itu ketika dimeteraikan oleh Roh Kudus memang betul menjadi milik kepunyaan Tuhan. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Nggak ada yang bisa gantikan. Nggak ada yang bisa membatalkan itu. Karena Roh Kudus itu powerful. Dia adalah Allah yang luar biasa dan kuasanya besar dan ajaib. Nah, disinilah kita melihat bahwa meterai ini menunjukkan kepemilikan Tuhan yang nggak gampang, yang tidak dapat dibatalkan oleh siapapun juga, yang tidak dapat dibatalkan oleh keadaan apapun juga, oleh situasi apapun juga, karena sudah dimeteraikan, jadi milik kepunyaan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, menjadi milik kepunyaan Tuhan. Tidak ada yang bisa mencurinya, menyolongnya. Nggak ada yang bisa mencongkelnya, karena Roh Kudus powerful, nggak ada lawannya. Orang Ambon bilang, sing ada lawan. Tidak ada lawannya, saudaraku. Amin. Inilah maksud daripada dimeteraikan Allah, sebagai tanda milik kepunyaannya. Dan kita lihat poin yang kedua. Apa tanda, apa arti dimeteraikan oleh Allah? Yang kedua adalah itu sebagai tanda jaminan keselamatan. Ada jaminannya. Ketika engkau jadi anak Tuhan, percaya Tuhan Yesus, jaminannya apa? Ada Roh Kudus di hati yang memeteraikan. Ada kepastian, ada jaminan. Sama kan kalau kita mau beli barang, orang bilang DP dulu dong, ya kan, uang mukanya yang mana gitu ya, bukan Anda jadi uang muka, DP dulu. Artinya kalau sudah kita DP, ya kita down payment, kita bayar sebagian di depan, di muka, maka itu sudah menjadi tanda, itu sudah betul-betul milik kita. Meskipun belum terima semuanya, tapi dia nggak bisa jual ke orang lain, karena kita sudah down payment duluan.
kita sudah bayar sebagian di muka. Gak boleh ada yang beli lagi. Dengan waktu tertentu kan, saya DP dulu ya. Minggu depan baru saya lunasi. Nah, selama sampai seminggu ke depan, nggak boleh dijual ke orang lain. Nggak boleh dipindah tangankan. Karena itu kita udah DP duluan. Nanti kemudian, minggu berikutnya kita lunasi. Kadang-kadang sih manusia, ya begitulah. Sudah DP, ternyata nggak jadi ambil. Akhirnya apa? Uang DP-nya hangus. Ya namanya juga manusia. Kadang-kadang kan rencananya berubah-ubah. Mungkin dia pikir ada yang lebih bagus, dan dia hitung-hitung, ya nggak apa-apa lah, DP saya hangus, masih ada yang lebih bagus kok, lebih worth it. Ya, who knows, siapa tahu. Yang seperti itu kan, manusia kan berubah-ubah. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan jaminan, nggak mungkin Tuhan berubah-ubah. Jadi waktu dia memberikan jaminan keselamatan lewat dimeteraikan oleh Roh Kudus, pasti tidak akan pernah berubah. Karena Tuhan gitu loh, nggak pernah berubah kan, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia adalah Alfa dan Omega, nggak pernah berubah. Jadi waktu dia memberikan jaminan keselamatan, itu untuk selama-lamanya. Kita lihat Wahyu 7 ayat 3. Ya, kita lihat lagi ini, Wahyu 7 ayat 3. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah. Ya, hamba-hamba Allah. Langsung jelas, ini punyanya Tuhan. Pelayannya Tuhan, miliknya Tuhan. Nggak boleh diganggukan lagi. Efesus 1 ayat 14 menjelaskan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita. Jaminan bagi kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Haleluya. Itu ketika kita ketemu muka dengan Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita masuk surga. Tapi sebelumnya Tuhan sudah kasih jaminan, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu nggak pernah berubah-ubah. Jaminan tuh jaminan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Sehingga kita bersyukur sebagai anak Tuhan. Ketika kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, berarti kita ini milik kepunyaan Tuhan. Yang kedua, bahwa ini sebagai jaminan keselamatan, dan jaminan dari Tuhan itu nggak mungkin berubah, akan tetap selama-lamanya. Pasti nggak berubah. Amin, saudara. Nggak ada yang bisa menggugatnya. Dan yang ketiga, saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa arti dimeteraikan oleh Allah? Itu menjelaskan, di dalam kitab Wahyu pasal 7 ini, menjelaskan bahwa terbukanya keselamatan buat suku-suku Israel. Yang dilambangkan dengan 144.000 orang. Ini bicara tentang masa depan yang baru bagi Israel. Dengan menerima Yesus sebagai Mesias. Jadi masa depan baru itu bukan mendirikan negara. Bukan, saudara. Masa depan baru dengan adanya pertobatan. Menerima Yesus Kristus yang dulu ditolak dan disalibkan, tapi akhirnya mereka mengakui, ya betul, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini namanya masa depan yang baru bagi Israel, bagi orang Yahudi, saudara. Keselamatan bagi bangsa-bangsa, termasuk juga khususnya bagi Israel. Israel kan ada 12 suku. Ya, 12 kali 12.000 berapa? 12 kali 12, 144. 1.000 tambah 03, ya 12 suku kali 12.000. Jadi itu sebenarnya bicara tentang sesuatu jumlah yang banyak. 12 suku berarti lengkap semuanya, semua suku. Lalu 12.000, ada ribuan di situ. Itu menggambarkan tentang banyak, bukan sedikit. Menjelaskan tentang akan banyaknya orang-orang yang bertobat dari orang Yahudi yang dulunya menolak Yesus, penyalibkan Yesus, akhirnya mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kita lihat firman Tuhan. Wahyu 7 ayat 4. Dan aku mendengar sejumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Luar biasa. Kok bisa seperti itu? Emang ada janji firman Tuhan? Apakah dibahas? Betul, dibahas. Selain keselamatan buat bangsa-bangsa, memang ada privilege,
ada keistimewaan buat orang Israel. Karena memang mereka jadi umat pilihan Tuhan. Jadi mereka ada keistimewaan untuk ditreatment Tuhan, diperlakukan secara khusus agar mereka bisa mengalami keselamatan. Agar umatnya bisa menerima keselamatan. Orang Israel bisa lebih banyak lagi terbuka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Uraian lebih jelas itu kalau kita lihat di Roma pasal 11 ayat 11 sampai 32. Roma 11 ayat 11 sampai dengan 32. Jelas sekali penjelasan di situ. Dan menarik saudaraku, dari Wahyu pasal 7 ayat yang kelima dan seterusnya itu ditulisin satu-satu suku-sukunya. Suku-suku Yehuda, semua anak-anak dari Yakub, ya, dari kepala-kepala sukunya dituliskan. Namun saudara, kalau kita cek ada namanya suku Dan, tidak dicantumkan di situ. Kenapa? Karena mengingat mereka itu membangun penyembahan berhala, membangun mezbah agama baru, yaitu agama menyembah berhala. Di dalam Hakim-Hakim 18 ayat yang ke-30, mereka mendirikan agama kafir. Dari masa Hakim-Hakim sampai mereka dibuang, sampai di masa pembuangan masih dilakukan praktek itu. Betul-betul memang terhilang banget ini suku Dan ini. Sama sekali dari zaman Hakim-Hakim loh. Dari zaman sebelum ada Nabi Samuel, sebelum ada Raja Daud, sebelum ada Raja Salomo, praktek kekafiran itu dilakukan oleh suku Dan. Kita bisa lihat di Hakim-Hakim 18 ayat 30. Dan mereka mendirikan tempat ibadah kafir. Kita bisa lihat di 1 Raja-Raja 12 ayat 29. Sengaja. Kalau ada bait Allah di Betel, maksudnya ada tempat di Betel untuk beribadah, mereka bikin juga saudaraku ibadah sendiri di tempat mereka, bukan di Betel. Dan penyembahannya itu penyembahan berhala kafir. Memang mereka sengaja menolak Tuhan. Makanya di dalam kitab Wahyu pasal 7 ini suku mereka nggak disebut. Digantikan oleh siapa? Digantikan oleh Manasye. Manasye itu siapa? Anaknya Yusuf. Yusuf punya anak Manasye dan Efraim. Jadi digantikan oleh Manasye. Jadi tetap dihitung-hitung jadi 12 suku. Memang Yusuf akhirnya dapat berkat yang sulung kalau lihat. Kan dapat 2 bagian kan kalau berkat yang sulung, padahal dia yang bungsu. Dapat berkat kesulungan. Persis seperti Yakub yang bungsu tapi dapat berkat kesulungan. Bukan Esau yang mendapatkannya. Ini akibat dari suku Dan gak mau menghormati Tuhan. Gak mau terbuka. Gak mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Sengaja melakukan praktek-praktek ibadah-ibadah kafir. Saudaraku, ini juga jadi pelajaran bagi kita. Bahwa penting sekali kita menjaga keluarga kita, rumah tangga kita, anak-anak kita agar setia ikut Tuhan. Jangan menerima ibadah-ibadah berhala. Sesuatu yang kafir yang ditolak oleh firman Tuhan. Kita tidak membenci orang kafir, kita mengasihinya. Tapi praktek-praktek penyembahan berhala begitu, kita nggak suka, kita jangan ikuti. Itu mengganggu iman, merusak. Orang-orangnya kita kasih biar mereka bertobat. Tetapi perbuatan-perbuatan dosanya jangan diadopsi. Ini suku Dan mengadopsi hal tersebut. Akhirnya tidak menyembah Allah yang kudus, yang harus dihormati, yang dihormati dan yang diagungkan, yaitu Tuhan. Saudara, ini menjadi peringatan bagi kita juga. Betapa berkat Tuhan yang besar yang Tuhan sediakan, kesempatan peluang-peluang yang baru yang dapat Tuhan bukakan. Rupanya juga tergantung dari kita juga yang mau serius menjaga estafet iman kita dari diri kita kepada anggota keluarga kita, kepada kerabat kita, kepada keturunan kita yang berikutnya. Supaya mereka bisa mendapatkan peluang yang lebih besar lagi untuk mendapatkan lawatan, jamahan, dan pertolongan dari Tuhan. Ini jadi pelajaran iman buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi penting Anda dari saat ini sungguh-sungguh sama Tuhan. Kesungguhan Anda sama Tuhan akan mempengaruhi masa depan anak-anak Anda untuk belajar hidup takut akan Tuhan. Akan mempengaruhi anak cucu Anda untuk belajar mengenal Tuhan. Akan mempengaruhi untuk keturunan kita berikutnya untuk menikmati kesempatan dan peluang-peluang yang baru yang Tuhan sediakan bagi kehidupan orang percaya. Dan tentu
kita tahu itu harus ditabur dari sekarang. Ditabur dari kita sebagai orang percaya. Ada kesusahan, ada kesulitan, ada pergumulan, tetap kuat. Tetap pertahankan kebenaran. Tetap menabur iman, menabur firman Tuhan, mempraktikkan firman Tuhan, dan itu tidak akan sia-sia. Percaya deh, tidak akan sia-sia. Bagi anak dan cucu kita itu akan menjadi berkat. Amin. Berkat dari Bapa turun kepada anak-anaknya. Berkat orang tua turun kepada anak-anak dan cucu-cucu. Kita sedang mempersiapkan legacy, ya, warisan bagi anak dan cucu kita. Dan yang terpenting adalah warisan iman, supaya kita mengalami berkat-berkat seperti pengalaman dari umat Israel ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Daily Hope yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika Anda diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, Anda bisa menjadi berkat juga bagi orang lain. Caranya Anda membagikan link khotbah ini kepada mereka, agar mereka juga turut diberkati sebagaimana kita diberkati. Karena saya percaya, ketika seseorang membuka hati untuk mendengarkan dengan penuh kesungguhan akan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan menjamah, memulihkan, dan memberkati mereka. Amin. Dan saudaraku, terima kasih buat dukungan Anda dalam pelayanan dari Daily Hope dengan subscribe. Dan bagi Anda yang belum, silakan tekan subscribe, tekan like, dan tekan bell. Tujuannya apa? Agar Anda bisa setiap pagi bergabung bersama kami dalam ibadah Daily Hope jam 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat, jam 5:30 pagi waktu Jakarta. Kita belajar firman Tuhan, kita bertumbuh dan dikuatkan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Kita bisa jadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan bagi Anda yang ingin didoakan atau ingin konseling, silakan menghubungi kami di nomor WA yang tersedia, yaitu di 0878 888 1550. Ya, 1150 0878 881 1150. Dan ini juga menjadi wadah buat kita untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya, untuk saling lebih mengenal sebagai keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga menantikan Anda untuk komentar Anda di kolom komentar dan di live chat untuk saling menguatkan sesama kita anak Tuhan. Dan sebelum kita akhiri dalam doa, mari kita kembali memuji Tuhan. Saya percaya kita semuanya telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih buat Bapak Ibu, sahabat-sahabat Daily Hope yang telah bergabung dan telah berinteraksi lewat live chat yang ada dalam ibadah saat ini. Tetap semangat, tetap kuat dalam Tuhan, dan maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita mau berdoa dan mau satukan hati, saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita nyanyikan kembali pujian ini bagi Allah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama
Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Dan hamba berdoa buat seluruh sahabat Daily Hope, seluruh pemirsa dimanapun, bahkan kapanpun mereka mendengarkan firman Tuhan ini, diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati studi masa depan, dan juga pertumbuhan iman mereka, agar terus kami menghargai, meterai Tuhan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mensyukurinya Tuhan, dan kami percaya ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan mengikuti kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan sebagai tanda engkau sungguh-sungguh berserah, berharap penuh pada berkat Tuhan. Dan bukalah hatimu, terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, bimbingan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya, kini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.